Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya dalam channel Catatan Irwan Samunuh. Di samping saya ada maestro. Saya katakan begitu karena beliau ini kenyang asam garam dunia politik, kemudian di dunia investasi. Jadi banyaklah yang beliau sudah lakukan untuk bagaimana berbuat untuk daerah dan agar bagaimana daerah ini bisa berbicara dalam kancah yang lebih besar lagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita tahu bahwa ada hal yang sementara hits terkait dengan pemerintah pusat yang akan begitu rupa untuk mengoptimalisasi aspal beton yang ada di daerah kita. Nah, bagaimana Bapak menjelaskan terkait dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat saat ini yang katanya akan menggunakan aspal beton untuk kepentingan nasional? Iya. Jadi gini, saya koma dulu sebentar soal itu ya. Saya harus flashback ke belakang ini. Betul. Biar ada nilai histori yang kelihatan, yang lalu, kini, dan yang sekarang ini. Ya. Jadi saya kira semua hampir kelahiran, kecuali generasi yang lahir di atas tahun 80-an ya. Tapi kalau masih 80-an kelahiran itu, salah masih kenal beton yang identik dengan aspal gitu ya. Karena dulu beton kan pernah berdiri sebagai sebuah negara yang utuh. Ketika NKRI ini tentu belum ada. Lalu kemudian di zaman era itu Kesultanan Buton sudah mulai mengoptimalisasikan aspal itu. Nah, optimalisasi itu ada hubungan kerjasama, hubungan antara Belanda dengan Indonesia. Itu tahun 27, artinya aspal itu sudah mulai dieksploitasi. Nah, tahun 27, ketika setelah kita merdeka, maka kerjasama antara Kesultanan Buton dengan Belanda khususnya terkait masalah eksplorasi aspal itu dihentikan, dinasionalisasikan. Jadilah kemudian dia menjadi perusahaan aspal negara yang kita kenal dulu PAN. Nah, ketika PAN itu, maka pemerintah pusat dalam hal ini zaman era Soeharto ya, sudah berbalik ke era Soeharto itu aspal. Itu dipakai secara keseluruhan. Bahkan seluruh Indonesia memakai aspal beton itu. Ya. Nah, kita bisa bayangkan dari masih 30 provinsi dulu sampai timur-timur ya, masih timur-timur masuk dulu. Seluruh Indonesia itu memakai aspal beton. Nah, sampai di tahun 80 kemudian aspal itu mengalami ya lembaran yang sangat hitam sekali lah, kelam sekali. Kenapa? Karena tiba-tiba dibenturkan dengan masuknya aspal import. Nah, tentu masuknya aspal import ini bukan bisa masuk begitu saja karena sudah ada produk lain yang masuk. Perusahaan aspal negara itu kan dia berlabel negara. Tentu ada daya tekannya, di mana ada daya maksanya, bagaimana negara memaksakan agar supaya aspal beton itu yang terpakai. Nah, tiba-tiba tahun 80 di era Soeharto masuk aspal import ini. Ini tidak mungkin ujuk-ujuk karena aspal import itu kan tentu ada pelakunya lah. Ya. Pada akhirnya aspal beton itu kemudian tidak lagi dipakai. Berujung kemudian seluruh tenaga-tenaga kerja itu di PHK semua. Nah, kegaduhan itu yang kemudian mengakibatkan Pak Soeharto datang di sini untuk mengatur peristiwa di mana aspal beton itu tidak dipakai lagi. Nah, tahun 82 itu masuklah aspal import ini. 80 ya, jadi kita hitung 80 saja. Berarti dari tahun 80 sampai kemudian era sekarang ya, Pak Jokowi sejak kemudian saya dilantik juga menjadi bupati. Nah, ini yang kemudian saya coba angkat kembali. Karena 8 orang bupati sebelum saya ini kan tidak berdaya untuk memaksimalkan aspal beton ini. Nah, terkait dengan visi misi saya juga bagaimana menjadikan Kabupaten Buton sebagai satu kawasan bisnis dan budaya terdepan, tentu yang kita eksplorasi itu adalah sumber daya alam kita. Nah, sumber daya alam yang kita kemas tentu satu konten lokal atau keunggulan, sebutlah keunggulan komparatif yang kita miliki, yang kira-kira depositnya itu banyak sekali, berkepanjangan dan tidak akan habis kira-kira gitu ya. Nah, inilah yang kemudian kita pakai.
Nah, ketika itu mulai saya bertanya, kenapa dulu aspal beton tidak dipakai sini? Ya. Apa penyebabnya? Nah, alasannya itu normal biasa aja katanya karena kualitasnya, ya kualitasnya yang agak-agak mutunya kurang bagus sehingga kita butuh aspal import untuk itu. Ya. Tapi saya dalam pikiran nggak mungkin kualitasnya itu akan jatuh kalah dengan aspal import karena aspal import ini kan pada prinsipnya limbah. Ya. Jadi yang kita beli selama ini sebenarnya limbah. Limbah itu disebut residu, lalu kan gini, di luar negara-negara Timur Tengah sana lewat pasar Singapura ya. Mereka itu kan nambang minyak, residu limbahnya itu aspal. Di situ ada bitumen kira-kira 6-7% lah. Ya. Lalu 6-7% itu mereka eksplorasi, lalu kemudian diekstrak, jadilah aspal minyak ini. Nah saya mikir, tidak mungkin limbah bisa mengalahkan aspal alam. Ya, itu kan dalam benak saya ya di situ. Itu tapi ini faktanya kok kenapa nggak dipakai. Ya. Nah saya kemudian mulai mencari referensi lain. Apa betul? Oh iya benar. Ya, benar, karena dulu aspal alam itu, aspal beton itu diperlakukan dengan cara tidak benar. Ya. Misalnya ditambang, lalu kemudian digelar langsung ke jalan, jadi jalan. Nah di situ kan masih banyak unsurnya yang melekat. Ya. Ada tanah, ada kapur, ada air, ya. Belum terproses. Sementara aspal ini sudah ekstrak, ya kan? Jadi kalau bicara kualitas sebenarnya memang betul iya, tapi perlakuan pemerintah yang tidak pas diperlakukan kepada aspal itu. Kira-kira gitu. Nah tantangan itu kemudian saya mulai mencari solusi. Kalau begitu ini ekstrak, kita belum punya teknologi untuk melawan itu. Dan saya tahu juga ternyata para pemegang izin ini pasca kita punya aspal itu tidak dipakai lagi, justru orang-orang yang juga bermain di aspal minyak. Jadi sengaja diambil UP ini lalu kemudian tidak dimanfaatkan. Kira-kira gitu. Jadi ini yang saya sebut tanda kutip mafioso ya, karena dari bawah dia main gitu kira-kira. Lah, lalu kemudian itu yang memicu saya. Kalau ini ekstrak, saya harus cari produk. Artinya bagaimana aspal beton ini dipakai rohnya, lalu kemudian nanti di mixing, lalu bisa kemudian menyamakan kualitasnya dengan aspal import ini. Saya komunikasilah dengan teman-teman di ITB. Teman-teman di ITB ini mereka menamakan dirinya pemerhati aspal beton. Kira-kira gitu. Lalu saya ketemu sama mereka, gabungan sama anak-anak ITS itu, mereka serius. Kita mulai semangat NKRI sebenarnya, bagaimana produk lokal ini, konten lokal ini kita manfaatkan ya. Di samping memang dalam fakta kita, aspal minyak ini, aspal import ini sudah masuk dari Sabang sampai Merauke. Distributornya sudah sampai provinsi, kabupaten, kota. Jadi sulit sekali pasar itu udah dikuasai sama dia, kira-kira gitu. Tapi itu tidak mematikan kita. Sama teman-teman dari ITB ini terus mulai melakukan penelitian itu. Ujung singkat ceritanya kita temukanlah satu produk yang kita sebut CPHM. Nah, CPHM itu bahasa gampangnya aspal beton campur panas hampar dingin. Nah, itu spesifikasinya 73% batu, 25% aspal raw ya. Lalu kemudian 2% modifiernya. Nah, bertepatan saya menjadi bupati, ya ini saya bupati kan tentu punya kekuatan secara lokal juga, daya dorong saya. Makanya begitu saya pakai CPHM dapat, mulai saya paksakan. Hari itu saya haramkan seluruh masuk aspal import di Kabupaten Buton. Haram, nggak boleh masuk aspal import. Tahun berapa itu Pak? Itu tahun 2012. Saya sudah mulai 2012, pokoknya saya nggak boleh masuk aspal beton. Cuma kan saya harus berhadapan dengan konsekuensi pemeriksaan dari BPK. Karena produk ini baru pemula. Tapi saya yakin produk ini tidak akan mungkin kalah karena sumbernya dari aspal alam. Lawan aspal limbah kira-kira gitu kan. Pasti menang aspal. Pastilah, saya yakin pasti kalah. Nah teman-teman dari ITB ini pun men-speed saya itu, men-support dan mendampingi saya. Lalu kemudian mulai kita realisasi sambil karena kalau tidak kita tidak dapat CNI-nya, gitu kira-kira ya, standar nasional Indonesia-nya dari Kementerian PUPR. Mulai dicoba. Ternyata yang kita dapatkan hasilnya, kualitasnya lebih tinggi, mutunya jauh lebih bagus, dan lebih murah. Itu loh. 3M Pak. 3M. 3M itu murah, mutu, mudah. Mudah yang dimaksudkan itu karena semua alat-alat
produknya tidak ada dari luar, Ya. semuanya dari dalam negeri. Dalam negeri. Ya, kira-kira gitu. Ya. Jadi saya mulailah mengatakan bahwa CPHMA itu adalah 3M. 3M. Mutu, murah, mudah. Mudah. Gitu. Ya. Setelah pemeriksaan BPK, alhasil luar biasa. BPK kaget. Kaget, ya. Loh, ini aspal apa? Ya, ya, ya. Kenapa jauh lebih bagus dari aspal ini? Ya. Saya ceritalah yang seperti baru saya ceritakan. Ya, ya. Nah, mereka mendukung. Mereka mulai mendukung itu dan kemudian saya juga mulai melakukan ekspansi. Ya. Saya ekspansi, saya ke Jawa Tengah, ketemu Gubernur Pak Ganjar di Pak sana. Ganjar, ya. Saya bilang, Bang, abang harus sifatnya nasionalis dong. Iya, iya, Gimana? Ini saya bawa aspal, saya punya buton, aspal buton. Ya. Oh boleh Pak Bupati. Nah, produknya apa? CPMA. Kemudian kita gelar demonstrasi, lalu semua dia punya rumah jabatan itu pakai aspal itu. Alhamdulillah, kemudian Jawa Tengah memakai. Ya, ya. Menyusul Jawa Timur memakai. Dan keluarlah CNI-nya. Iya. CNI-nya itu menyebutkan bahwa CPHMA itu pantas dipakai pada jalan-jalan yang berpadat, lalu lintas padat. Artinya sudah clear, Ya, mau ya. jalan nasional kah, jalan provinsi apa lagi, Ya, ya. kira-kira clear ya. Di tingkat itu saya sudah mulai merasa diri, oke lah sudah bisa saya kendalikan, aspal buton mulai bisa kita munculkan ke Ya, permukaan. betul. Walaupun tekanan aspal import ini terus masih mendominasi pasar. Kuat juga, Pak. Wah, ini mafia gitu. Iya, iya, iya. Saya terus pikir-pikir bagaimana caranya bisa ketemu presiden, karena yang bisa ngatasinnya hanya presiden. Ya, Iya, ya, toh? itu. Nggak ada. Akhirnya tempo waktu ketemu beliau di Istana Bogor, lalu ketemu lagi beliau di Istana Merdeka. Alhamdulillah saya ceritakan, wah Pak Presiden bilang, sudah kita nggak boleh, harus pakai konten lokal kita, Ya. apapun itu. Bahkan saking semangatnya beliau langsung diperintahkan waktu itu Menseskap, lalu kemudian masih Pak Andi dulu ya, Andi Wijayanto, lalu kemudian saya ingat persis itu Pak Menko Ekoing, Pak Sofyan Jalil, langsung diperintahkan buat rancangan peraturan pemerintahnya terhadap pemakaian aspal secara nasional. Ya, ya. Wah, saya makin di puncak nih. Iya, 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 iya. Cuma kan saya pikir tidak mungkin ini mafia ini berdiam diri begitu saja. Nah, tiba-tiba Pak Sofyan diganti lain sebagainya. Pokoknya lah, lalu kemudian saya dapat masalah, redup ini. Ya, Tapi generasi Pak Bakri, Pak Ali Mazhum mulai meneruskan ini. Walaupun sebenarnya pada puncaknya. Ini saya ceritakan historinya dulu tadi ya. Betul. Kemudian sampai di situ. Saya tetap masih mengkhawatirkan bahwa suatu saat ini tetap masih akan dijadikan soal ya. Karena tingkat kemudahan aspal minyak dibanding dengan aspal alam kita tetap ada. Ya. Di situ masih ada salah satu kelemahan kita. Mesti kita punya dukungan regulasi untuk memaksa ini. Ya. Sementara mafia-mafia ini kan dekat juga dengan regulasi. Ya, Kira-kira gitu ya. Ya, ya.